Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat yang selama hidupnya tidak pernah sholat, namun beliau dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Mari kita simak video berikut. Tonton video ini sampai habis agar nggak salah paham. Terima kasih. Perkara sholat bukanlah perkara yang biasa. Sholatnya seseorang bisa dijadikan patokan hubungan seseorang dengan Tuhannya. Maka dari itu, sholat juga menjadi kriteria dalam mencari pasangan hidup. Ada banyak dalil yang membahas mengenai sholat ini. Bahkan sholat bisa dijadikan ukuran kualitas hidup manusia. Jika sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Namun semua itu tak berlaku bagi seseorang yang masuk surga, karena nyatanya ia tak pernah menunaikan ibadah itu. Siapakah dia? Tahu apa yang dia lakukan semasa hidupnya? Amalan apa yang bisa memasukkannya ke dalam surga? Ternyata orang yang melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, dan amalan lain belum tentu masuk surga. Amal ibadah bukanlah penentu masuk surga. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itu membuat para sahabat terheran-heran. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya." Para sahabat bertanya, "Begitu juga dengan engkau, wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku. Oleh karena itu, berlaku luruslah, bertakarrub Allah, dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian jika dia orang baik. Semoga saja bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk, semoga bisa menjadikannya dia bertaubat." Hadis riwayat Bukhari. Walaupun seseorang terlihat rajin beribadah, bisa saja nantinya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Hal ini pun pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad terdapat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikisahkan, seorang sahabat yang menyampaikan berita kepada Rasulullah perihal seorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Kemudian dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Mendengar hal ini, Rasulullah bersabda, "Tiada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka." Mereka para sahabat berkata lagi, "Fulana mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun." Rasulullah bersabda, "Dia adalah penghuni surga." Maksudnya ke dalam surga tidak bisa ditentukan dari ibadahnya. Bisa saja ada yang tak pernah terlihat beribadah seperti sholat, tapi bisa menjadi penghuni surga. Namun siapa orang yang dijamin masuk surga tanpa sholat? Perkara surga dan neraka adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki pertimbangan sendiri untuk memasukkan orang ke surga atau ke nerakanya. Bahkan orang yang tidak sholat pun bisa masuk ke surganya. Hal ini dialami oleh salah seorang yang berada di zaman Rasulullah. Orang tersebut adalah Amir bin Sabit. Dia berasal dari Bani Abdul Ashhal. Ia pernah diajak masuk Islam, namun Amir bin Sabit menolak. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diabadikan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Saat perang Uhud tiba, banyak orang yang turun ke medan perang. Ia pun mencari anak pamannya. Ia bertanya kepada orang-orang, "Di manakah anak-anak pamanku?" Orang-orang pun menjawab, "Di Uhud." Semua orang yang dicarinya sedang berjuang di medan perang, tepatnya di Uhud. Mendengar hal itu, ia pun bergegas memakai baju perang besinya itu, memacu kudanya menuju medan perang. Saat sampai di medan perang, kaum muslimin pun menyuruhnya menjauh. Mereka berkata kepada Ammar, "Menjauhlah engkau dari kami, wahai Ammar." Setelah Ammar mengaku beriman, akhirnya para muslimin mempersilahkannya bergabung dan berjuang bersama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerangi orang kafir. Ammar bertempur dengan gagah berani. Dengan ini ia terluka parah.
ia pun ditemukan oleh orang-orang Bani Abdul Al-Zihan yang sedang mencari korban peperangan dari kaum mereka. Ammar bin Sabit pun langsung dibawa ke keluarganya. Sa'ad bin Mu'adz selalu mendatangi saudaranya seraya berkata, "Tanyakanlah kepada Ammar, apa yang menyebabkannya datang ke medan perang? Apakah yang berperang demi kaumnya atau karena Allah dan Rasulnya?" Saat ditanyakan pertanyaan tersebut, Ammar yang dalam terluka menjawab, "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah dan aku berperang hingga aku terkena serangan." Setelah mengucapkan itu, Ammar bin Sabit menghembuskan nafasnya. Kejadian ini pun diceritakan kepada Rasulullah dan beliau bersabda, "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga." Ammar bin Sabit pun menjadi penghuni surga walaupun belum pernah melaksanakan sholat. Suatu kali cerita ini disampaikan Abu Hurairah kepada sahabat yang lain. Ternyata para sahabat tidak mengetahui bahwa ada yang tak pernah sholat tapi bisa masuk Islam. Hal ini pun dilihat dari cerita Ammar bin Sabit. Ammar adalah seorang yang wafat dalam keadaan syuhada setelah menjalani peperangan. Ammar bin Sabit berperang karena Allah dan Rasulnya. Hal ini pun jadi alasan ia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun statusnya belum pernah sholat. Namun bagi kita yang rajin melaksanakan ibadah sholat, tentu ada kesempatan yang juga sama untuk masuk surga. Sholat 5 waktu menjadi kewajiban setiap muslim. Hal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikerjakan sesuai contoh diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah itu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dikabarkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya." Mengenai hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang enggan mengerjakan sholat fardu, maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan menurut jumhur umat seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan selain mereka, ia wajib untuk disuruh bertaubat. Jika ia bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman, dan jika tidak, maka ia dihukum mati. Sholat juga menjadi ibadah yang istimewa karena menjadi sebaik-baiknya amalan. Hal ini telah diabadikan dalam sabda Nabi SAW yang artinya, "Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat." Hadis riwayat Ahmad. Bahkan Rasulullah menjadikannya wasiat saat di akhir hayatnya, yang bunyinya, "Kerjakanlah sholat dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap hamba sahaya yang kalian miliki." Hadis riwayat Ahmad. Ammar bin Sabit menjadi orangnya istimewa karena bisa masuk surga walaupun tidak mengerjakan sholat, sebab ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan berkecil hati, orang yang sholat pun memiliki kesempatan untuk masuk surganya Allah, walaupun tidak semata-mata amalan itu sebagai penentu orang yang bisa masuk surga atau neraka. Lalu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah kita lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.